Sebagai seorang manusia, tentu kita pasti pernah merasakan emosi. Kita pernah merasakan bahagia, marah, bersyukur, ketakutan, ataupun depresi. Lantas, bagaimana cara kita mengontrol diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi dengan saya Masruratul Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang, kelas 162A. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi saya pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Apa sih itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di dalam pembelajaran sosial emosional ada 5 unsur kompetensi sosial emosional. Kelima unsur tersebut adalah self-awareness, self-management, social awareness, relationship skill, dan responsible decision making. Self-awareness ataupun kesadaran diri adalah mengenali diri secara akurat mengenai emosi, pikiran, dan nilai-nilai atau value diri. Kemudian self-management atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemudian yang ketiga adalah social awareness ataupun kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Yang keempat adalah relationship skill ataupun keterampilan berelasi, yaitu kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah responsible decision making ataupun pembuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pembuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Nah, sebelum kita melakukan 5 unsur kompetensi sosial emosional tadi, kita harus mendasari 5 unsur tersebut dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan begitu, akan terwujud kehidupan yang well-being. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih itu mindfulness dan well-being. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih hubungannya pembelajaran sosial emosional dan juga mindfulness. Pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness. Melalui pendekatan tersebut akan muncul perasaan tenang, stres berkurang, mudah belajar, dan mudah mengingat serta pikiran menjadi jernih. Nah, untuk melatih mindfulness, kita bisa menggunakan teknik stop, karena teknik stop digunakan untuk menumbuhkan kesadaran penuh. Teknik stop bisa dilakukan dengan cara S, stop, berhenti sejenak. Kemudian T adalah take a deep breath, ataupun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian O adalah observe, atau mengamati apa yang sedang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Kemudian P adalah process atau lanjutkan.
Nah, selain teknik stop, ada beberapa teknik lain yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi kita, seperti mengamati berbagai perasaan-perasaan yang muncul. Kemudian kita juga bisa mengungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang kita syukuri. Kemudian kita bisa fokus pada 3 hal yang dapat kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Kemudian kita juga bisa menuliskan apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Kemudian kita juga bisa menggambar, membuat coretan, atau mewarnai. Fokus pada prosesnya, bukan pada hasil akhir. Kemudian kita juga bisa mendengarkan atau memainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Nah, kalau tadi mindfulness, sekarang kita cari tahu apa sih itu well-being? Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, kemudian juga dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Nah, kompetensi sosial emosional dapat diimplementasikan melalui yang pertama lewat pengajaran eksplisit, kemudian juga bisa dalam integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan juga bisa melalui penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, fakta penting dari pembelajaran kompetensi sosial emosional adalah murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Kemudian, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik pula. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Kemudian kita sampai pada pertanyaan pemantik, kira-kira apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, inilah koneksi antar materi saya dari semua modul, dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, dan 2.2 adalah semuanya berpihak pada murid. Nah, semua pembelajaran pada modul-modul ini ditujukan dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan untuk lebih detailnya, keterkaitan modul 1.1 dan 2.2, yaitu keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara beserta pembelajaran sosial emosional adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being di sekolah, sehingga tercipta suasana yang nyaman, serta menyenangkan bagi murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman serta menyenangkan. Kemudian keterkaitan modul 1.2 dan 2.2, yaitu modul nilai dan peran guru penggerak beserta modul pembelajaran sosial emosional adalah dengan pembelajaran sosial emosional, maka dapat menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak kepada diri sendiri dan juga murid dalam pengelolaan emosi,
sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan baik. Kemudian keterkaitan modul 1.3 dan juga modul 2.2 yaitu visi guru penggerak beserta pembelajaran sosial emosional adalah dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru dapat membentuk karakter murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berprofil pelajar Pancasila. Kemudian keterkaitan modul 1.4 dan juga 2.2 yaitu modul budaya positif dan modul pembelajaran sosial emosional adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dalam menerapkan budaya positif, baik berupa pembiasaan baik maupun keyakinan kelas sehingga tumbuh kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian keterkaitan modul 2.1 dan 2.2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasi 5 kompetensi sosial emosional, guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan yang saya alami sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik yakni ketika murid dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dan kompetensi sosial emosional murid dapat terbentuk secara alami sejalan dengan bertambahnya usia sehingga ketika pembelajaran di kelas saya lebih fokus pada kompetensi kognitif murid. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya tersadar bahwa pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang memang baik. Namun, akan lebih baik lagi jika pembelajaran di dalam kelas dapat mengangkat dan menerapkan kompetensi sosial emosional, baik terintegrasi dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan eksplisit lainnya. Nah, 3 hal penting yang saya pelajari berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis ataupun well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama adalah kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial dan emosional itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kompetensi sosial dan emosional kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang akan saya terapkan perubahan-perubahan di kelas ataupun di sekolah. Bagi murid, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang mengembangkan kompetensi sosial emosional melalui integrasi pembelajaran dan kegiatan eksplisit lainnya. Kemudian, bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan melalui praktik baik, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan kompetensi sosial emosional di lingkungan sekolah. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi.
Ikan hiu pakai lotion. Thank you for attention. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.